Sebentar kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas mohon persiapkan diri. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang besar ini Tuhan, yang melimpah atas kehidupan kami di perayaan hari kelahiran-Mu hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, yang Allah sudah titipkan kepada setiap kami Tuhan. Seberapapun yang kami berikan Tuhan, biarlah itu dapat berguna untuk perkembangan bagi pelayanan tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, berkati usaha mereka. Dalam nama Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi. Firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama menyanyikan penyembahan pagi hari ini. Seorang anak lahir
Kembali datang padamu Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang Maha Esa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada di akhir bulan tahun ini, minggu kedua Desember, bukan karena kekuatan gagah kami. Kalau kami sehat, kami diberkati Tuhan karena datangnya daripada-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi dia hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu berasal daripada-Mu Tuhan. Kami sadar sebagai pendatang perantau di dunia ini, kami memerlukan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati pekerjaan tangannya, berkati usahanya Tuhan. Anak-anak sekolah diberikan kepintaran, kesehatan, bahkan yang sudah ujian dan yang akan ujian juga Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan menyertai mereka. Mari Roh Kudus, berbicaralah melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat Natal. Salaman kiri kanan, mungkin ada yang belum salaman, saudara. Lihat wajahnya, lihat matanya, ya, mata sukacita, mata sonang di lambung Yesus, muka hoki, ya. Karena apa? Raja damai sudah lahir. Amin. Walaupun hepengnya cuma sedikit, ciennya mungkin, ya. Tapi kalau ada Raja damai, itulah yang dicari dunia. Pada kesempatan ini firman Tuhan, tema yang sudah disampaikan dari GB cabang Gatot Subroto Jakarta untuk seluruh Indonesia bahkan dunia, ya, yaitu pikirkan perkara yang di atas. Bisa ditampilkan karena waktu saya singkat, banyak acara yang akan ditampilkan saudara. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah bekerja, ya. Saya lihat ada unity saudara, baik dari musik, baik dari semuanya lah, saya nggak sebutkan, terutama yang ngedekor saudara, lembur terus, ya. Saya lihat cukup bagus sekali, ya. Awalnya saya nggak ngerti, saya lihat yang ini berantakan sana sini, tapi sudah mulai ditata, bagus saudara. Demikian juga dalam hidup kita, pada saat kita ada masalah kita sering protes, bersungut-sungut, tapi sebetulnya Tuhan sedang merendah, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik buat anaknya. Amin saudara. Seorang bapak ibu memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi bapak kita yang di surga. Dia memberikan anaknya yang satu-satunya. Perjanjian lama berbicara manusia berusaha mencari Tuhan. Perjanjian baru, Tuhan datang mencari manusia. Ya, Yohanes 3:16, karena demikian kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, pada pagi yang indah ini menjelang siang, tema firman Tuhan, pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Saya akan teruskan. Ya. Nah, di sini dikatakan kebanyakan yang dipikirkan manusia di bumi ini sudah pasti uang, ya, hepeng, jabatan, pangkat, jadi orang kaya, pendidikan atau sekolah yang tinggi, dan namanya terkenal dan seterusnya. Itu semua tidak salah, silakan dicari dan dipikirkan. Tetapi ingat, manusia hidup di dunia hanya menumpang, perantau, pendatang, seperti yang Alkitab katakan, juga hanya sementara dan pasti akan meninggal dunia atau mati. Saya mendengar kesaksian seorang menteri, ya, dari zaman Pak Jokowi, 2 periode sampai sekarang, ya, menteri yang serba bisa dipakai, ya, Bapak Luhut Panjaitan, Bapak Luhut, siapa namanya? Ya, yang tadi, yang panitia tadi tuh, itu marganya sama, saudara, ya. Saya bukan Panjaitan, saudara, ya. Nah, itu dikatakan semua jabatan yang sudah saya diserahkan itu saya sudah alami.
Lalu dia endingnya dia bilang apa? Pada saat dia sakit di Singapura, dia katakan apa saudara? Buat apa kita sombongkan jabatan kekayaan kita? Akhirnya kita mati juga. Dia masih bersyukur, ya menteri itu sekarang juga diangkat, masih diberikan umur panjang. Jadi kita sebagai perantau pendatang, mulailah pikirkan perkara yang di atas. Jangan hanya yang di bumi, karena di bumi ini sementara saudara. Ya, kita lihat banjir di mana-mana, bukan hanya di Yunani, Athena, tapi di Sukabumi juga mobil-mobil semua terbawa anyut saudara. Rumah-rumah kerendam. Itu akan kita tinggalkan. Yang penting Yesus ada dalam hati kita. Tadi jam 5:30, 6:30 kalau nggak salah, jam 6 lebih full timer bilang, Pak, Om manggilnya, mulai hujan gerimis katanya. Bagaimana kalau karung ditaruh aja takut becek? Ya silakan aja, saya bilang. Lalu saya keluar, saya berdoa, Tuhan, Engkau sudah lahir ke dunia, Engkau juga sudah ada dalam hati saya. Kalau boleh Tuhan, saya katakan, hujannya dipending dulu, ya, hujannya ditahan dulu. Kalau boleh, kalau memang Tuhan izinkan hujannya di daerah sawah aja, yang nggak ada orang ibadah. Saya ngomong begitu saja. Udah, saya rapi-rapi, saya lihat mulai terang. Saya dengar dari apa ya, Jati 7 hujan katanya. Tuh saudara, jadi Tuhan itu memang jauh, tapi Tuhan juga hadir di sini, terutama hadir di sini. Kenal nggak saudara namanya Tuhan? Kalau saudara kenal, masalah apapun, kesulitan apapun, pasti ada jalan keluar. Amen. Jadi Natal tahun ini saudara, ya, saudara yang belum kenal Yesus Kristus, pada saat ada masalah, kalau saudara kenal, pasti ada jalan keluar. Amen. Saudara makan saja, minum, pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin makan minum nggak ada keluar, betul nggak? Pasti saudara ke WC, ke toilet, mobil pun juga diisi bahan bakar, pasti ada knalpotnya. Apalagi raja di atas segala raja. Makanya perlu kenal, ya, bukan kenal biasa, tahu kemauannya Tuhan tuh gimana, kemauan suami saya gimana, istri saya gimana, ya, nggak usah dikasih baru aja langsung keluar ciannya, betul nggak? Nggak usah dirayu-rayu dulu, nggak usah ini dulu, asal tahu sifatnya. Saudara yang mau naik jabatan juga kenal dengan komandan saudara, ya, dengan pimpinan saudara. Anak-anak juga yang perlu uang sama mama papa, ya, tahu sifat mama papa. Kalau disuruh apa-apa, akhirnya apa? Langsung keluar. Demikian juga Bapak di surga. Nah, pada pagi yang indah ini saya akan teruskan saudara, ya. Nah, kita baca Ibrani 9:27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Masuk surga atau neraka ditentukan selama kita masih hidup, bukan sudah mati. Jadi mari pada pagi yang indah ini, kalau saudara belum mengenal Kristus, undang dia dalam hati. Kan saya sering ngomong, saya tahu besok itu hari Senin, saya tahu bulan depan Januari tahun 2025, tapi saya nggak tahu hidup saya apakah masih ada atau tidak. Nggak ada yang tahu saudara, ya. Makanya ditentukan selama kita masih hidup. Jangan kita nyimpan kepahitan, kebencian orang lain. Lepaskanlah pengampunan. Amin, saudara. Saya teruskan. Nah, di sini dikatakan ayatnya, ya, Kolose 3 ayat 1-4. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Allah yang hidup. Karena saudara dibangkitkan bersama Kristus di antara orang mati, maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Jadi kalau saya dan saudara sudah dibaptis, ya, sudah dikuburkan bersama Kristus dan kita bangkit menjadi manusia baru, kita jangan hanya pikirkan perkara yang di dunia saja. Kita juga mikirkan, kalau saya mati, saya masuk mana ya? Nah, banyak orang masih bingung. Ke Roma aja banyak jalan, betul. Tapi ke surga cuma satu jalan, Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, saudara. Makanya yang belum berterima Yesus Kristus di hari Natal ini, undang dia lahir dalam hati saudara. Dia akan membuat kita damai, saudara. Amin. Damai, saudara.
Saya teruskan. Nah, kita baca yang bisa kebaca. Saudara, arahkanlah pikiran pada surga, jangan pada hal-hal dunia. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam, seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga bersama-sama dengan Kristus dan Allah. Ayat keempat. Dan bila mana Kristus, yaitu hidup kita yang sesungguhnya datang lagi, maka saudara akan bersinar bersama dengan Dia serta mengambil bagian dalam segala kemuliaannya. Saya teruskan lagi saudara poinnya supaya kita lebih jelas. Nah, di sini dikatakan alasan-alasan mengapa firman Tuhan mengatakan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang ke-1, Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan manusia yang lahir dari rahim wanita itu umurnya singkat. Tidak akan panjang, saudara. Nah, yang singkat ini jangan kita salah gunakan. Saya banyak teman yang bekas narkoba, bekas apa, saudara, dia bertobat jadi pendeta. Aduh, kalau tahu gitu, saya lebih baik melayani Tuhan ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Kalau saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, masa depan saudara masa yang cerah. Tahun 2025 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau Raja Damai ada dalam hati saudara, masa depan saudara masa depan yang berhasil. Masa depan yang sudah Tuhan arahkan untuk yang terbaik. Mungkin sekarang saudara nggak lihat. Seperti yang ngedekor ini saya lihat, wah kemana-mana. Apalagi yang peti di depan itu kado saudara ya, ditaruh di depan. Saya pikir itu kandang ayam ini saudara ya. Saya lihat, tapi kok ada pintunya gini. Saya lihat gini-gini, dibawa lagi, atau ditaruh lagi. Ini gimana? Atau ada yang ngasih tahu, Singer kalau nggak salah. Oh, nanti mah di fotonya di dalam baru tahu. Saya lihat, ilah saudara. Memang pada saat kita diproses sakit rasanya, ya. Tapi waktu sudah kita tahu rencana Tuhan itu indah, ya. Makanya Tuhan silakan saudara cari dunia, uang, jabatan, kekayaan, pendidikan silakan. Tapi jangan lupakan Tuhan. Amin saudara. Jangan sekali lupakan Tuhan saudara. Karena di dunia ini hanya semu kebahagiaan. Saya teruskan. Nah, Mazmur 90 di situ dikatakan ayat 10 dan 12, manusia itu hanya sekitar 70 umurnya. Kalau boleh 80. Ada yang 90, 100 tapi sudah nggak berdaya. Kemarin saya kontrol ke dokter, Bapak usia 66 ini masih seger ya. Sekarang usia 40-50 aja sudah banyak yang loyo, saudara. Ya, mungkin mikirin hutang, mikirin masa depan, mikirin jodoh, ya, mikirin pekerjaan, macam-macam orang saudara. Ya, makanya kalau ada Raja Damai dalam hati saudara, maka wajah saudara akan awet muda. Coba lihat kiri kanan, awet muda nggak atau awet tua, saudara ya? Walaupun kita sering ke salon, tapi kalau hati kita nggak suka kita, tetap saja saudara ya. Di Korea orang pada operasi plastik, saudara, tapi akhirnya pada bunuh diri, saudara, karena hatinya nggak damai. Saya teruskan. Nah, yang kedua, alasan kita memikirkan perkara yang di atas, fokus dengan pikiran yang di atas, saudara dan saya menjadi lebih tenang dan lebih banyak mengucap syukur daripada mengeluh dan bersungut-sungut. Kalau kita sebentar-bentar mikirin di atas, bukan hanya di bawah saja, pikiran kita akan tenang. Suami istri akan bahagia. Orang menikah kan pengen bahagia, bukan pengen ribut dalam rumah tangga. Kenapa banyak rumah tangga sekarang berantakan? Karena apa saudara? Pikirannya hanya yang di bawah terus. Dia nggak tahu hidup kita hanya sementara. Jadi kalau suami selalu mikirin itu, istri ingatin, udahlah, kalau belum waktunya naik jabatan, nggak usah marah-marah. Kalau belum diberkati, mengucap syukur. Jangan istrinya panas-panasin, udah korupsi aja, ini akhirnya masuk suka miskin. Saling mengingatkan. Saya juga sebagai gembala, kalau ada yang kasih ingatkan, saya juga sadar. Amin saudara. Ya, jadi kalau ada yang ingatkan, jangan langsung marah. Ya, kalau suami dinasihatin istri, wah udah nggak kasih uang belanja lagi, jangan saudara ya. Berarti itu istri menasihati suami untuk kebaikan.
Tapi untung di dia mau ewenuk gitu ya. Di Turki seueur jadi ewenuk ngaku saudara ya. Saya teruskan. Nah, Matius 6, 31, 34, kalau kita banyak pikirkan perkara di atas nggak di bumi terus, ini yang firman Tuhan katakan. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua. Orang yang tak kenal Tuhan juga sama, mikirin yang di bawah semua, saudara. Nah, tapi Tuhan katakan ayat yang ke-32-nya. Nah, ayat 33 kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Seperti kita beribadah, ini kerajaan Allah. Kita memuji Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, apalagi tadi worship leader ya ngajak nyanyi, langsung tangannya begini, tanpa sadar kita joget saudara ya. Orang pada lari ke disco, joget hanya sementara, sudah itu minum-minum. Saudara, kita sukacita daripada Roh Kudus. Saya teruskan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk kesusahan 1 tahun yang akan datang sudah dipikirin sekarang. Kebanyakan orang begitu, makanya Pak umurnya pada pendek, sering sakit-sakitan. Padahal Tuhan kata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bukan nggak boleh kita merencanakan, silakan. Tapi rencana itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, manusia terbatas, Tuhan tidak. Saya baru ingat Bapak Luhut Panjaitan ya kalau nggak salah itu, yang menteri itu saudara. Dia katakan jangan kita sombong. Ya, mari saudara, saya teruskan. Nah, jadi yang ketiga alasan kita memikirkan perkara di atas. Jadi jangan sampai terikat dengan tawaran